Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf suara saya agak serak ini. Yang kami hormati jajaran pimpinan BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati jajaran rektor dan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tendik Sivitas Akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama, mari bersama-sama sebagaimana kebiasaan kita, yaitu kita mulai dengan ngaji bersama. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan itu tidak harus datang ke kuburan ngaji kayak gini itu berkah. Kayak gitu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Ini inna itu tasjid jadi bahasanya ditahan. Inna in gitu karena tasjid dia nun dan mim bertasjid itu dibaca guna ditahan in gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna إنا anzalna أنزلناه fi في lailatul ليلة qadr. القدر وما أدراك ما ليلة القدر Wa ma وما adraka أدراك ma ما ليلة lailatul qadr. القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Lailatul ليلة qadri القدر khairum خير min من alfi syahr. ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها Tanazzalul تنزل malaikatu warruhu الملائكة fiha والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر biidni بإذن rabbihim ربهم min من kulli كل amr. أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Salamun سلام hiya هي hatta حتى matla'il مطلع fajr. الفجر Kalau kita ngaji bersama-sama, kalau misalnya saya nyimak mahasiswa itu kesalahan yang sering terjadi itu huruf H, H. Bismillahirrahmanirrahim, biasanya kayak gitu. Padahal H, ya karena mungkin setiap hari kita nggak pernah ngaji menggunakan huruf H, kan kita berbicara kan nggak pakai huruf H. Tapi dalam Al-Quran itu ada huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. H. Itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lafat inna. Inna itu dari kata in sama nahnu. Sama na. In sama na. Sama. Jadi dari kata inna sama na yang panjang itu. Artinya sesungguhnya kami. Jadi lafat inna menunjukkan kepada pengagungan. Pengagungan. Siapa yang di sini diagungkan? Apa aja yang diagungkan? Di sini adalah pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menunjukkan inna itu menunjukkan pengagungan Al-Quran. Pengagungan terhadap waktu turunnya Al-Quran itu yaitu pada waktu Lailatul Qadar dan
pengagungan terhadap Allah, Tuhan semesta alam yang menurunkan Al-Quran. Maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kayak gitu, siapapun dia. Maka penggunaan kata kami menunjukkan, yang kedua, penggunaan kata kami menunjukkan bahwa penurunan Al-Quran tadi, dari Al-Quran kepada Nabi itu melalui Jibril. Kemudian dari Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Kemudian, Zamir inna anzalnahu. Itu kenapa kok ini anzalnahu, kami menurunkannya. Kan? Kenapa enggak inna anzalnal Qur'ana? Gitu kan? Menunjukkan satu, bahwa tanpa disebutkan Al-Quran, itu orang semuanya sudah tahu. Gitu. Tanpa disebutkan Al-Quran itu semuanya sudah tahu. Gitu. Sudah tahu. Tanpa disebutkan Al-Quran, sudah tahu dengan keagungan Al-Quran. Karena tanpa disebutkan itu sesuatu yang maklum. Itu. Dan sudah bisa dipahami. Bahwa yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Contohnya, saya adanya rektor UMS akan datang. Itu nggak usah nyebutkan namanya, itu kita semuanya sudah tahu. Nah, seperti kayak gitu. Mungkin yang FAI, dekan FAI tidak tahu. Ya nggak usah disebutkan namanya, itu semuanya orang sudah tahu. Pak dekan siapa itu sudah tahu kayak gitu. Nah, saking maklumnya itu nggak perlu disebutkan. Seperti itu. Lailatul Qadar. Satu, Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami, itu kan. Jadi Allah itu mengakui bahwa penurunan Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril, makanya kami. Kemudian ke Nabi Muhammad. Jadi tidak dari Allah langsung Nabi Muhammad. Kami itu Allah menghargai juga Jibril sebagai fasilitator. Orang menjadi perantara di sini. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Apa malam yang berkah itu? Malam yang berkah adalah malam Inna kunna mu'dirin. Yaitu malam yang kami memberi peringatan. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Kayak gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tuh. Sebagai petunjuk, jadi Al-Quran itu intinya Al-Quran itu huda. Inti Al-Quran cuma satu saja, huda. Jadi apapun mau membahas tentang sains, politik, sosial, intinya adalah huda. Huda itu membangun keimanan, membangun ketakwaan. Makanya ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kita harus melihat yang kita ajak bicara itu siapa, mukhotobnya itu siapa. Nggak bisa disamakan kalau yang diajak bicara itu orang berpendidikan dan tidak berpendidikan, nggak bisa disamakan. Kayak gitu. Maka kaunul Quran lil hidayah. Allah memperkenalkan Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, huda sebagai petunjuk. Itu inti Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian kita debat tentang Al-Quran, ujung-ujungnya adalah kebencian. Enggak, bukan Al-Quran diturunkan bukan untuk diperdebatkan, tapi sebagai petunjuk. Kalau belajar kemudian diskusi, buka referensi, enggak apa-apa. Tapi kalau ujung-ujungnya malah iftiraq, perpecahan, nah itu enggak boleh. Hudalinas wa bayyinati minal huda. Al-Quran itu turunkan sebagai petunjuk dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Jadi kita tahu benar atau salah ya dasarnya Al-Quran. Kayak gitu Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ada pemikiran gini juga salah. Jadi ngambil Al-Quran, tidak ngambil hadis itu juga salah. Karena kita nggak akan pernah paham Al-Quran kalau
tidak mendengarkan hadis karena Al-Quran hadis itu menjelaskan tentang Al-Quran. Rasulullah diturunkan itu salah satu fungsinya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Makanya sebenarnya hadis itu dari Allah. Cuman lafat, isi, redaksi semuanya. Karena wama yantiku anil hawa. Yang dibicarakan Rasulullah itu bukan seperti kita. Kalau kita kan bicara mungkin kadang-kadang guyon, asal nyeletuk. Rasulullah nggak kayak gitu. Guyonnya Nabi itu ada ilmunya. Guyonnya Nabi itu ada pendidikannya. Gitu. Ibnu Abbas mengatakan begini. Al-Quran itu, ini hal yang biasanya kebanyakan orang Islam tuh salah. Salah paham. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran turun secara lengkap itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Dan yang mengatakan ini bukan cuma beliau saja. Bisa kita lihat di tafsir, beberapa tafsir. Ibnu Katsir, At-Tabari, Ar-Razi, Al-Qurtubi. Banyak kayak gitu. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfud sana. Lauhul Mahfud, Mahfud itu yang terjaga. Catatan yang ada di sana, Lauhul Mahfud sana, yang ada di sisi Allah, itu turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah adalah langit bumi. Itu Baitul Izzah. Jadi langit bumi itu Baitul Izzah. Jadi Al-Quran turun 30 juz. Maka ini anzalnahu kan. Sahrul Ramadan, Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada Lailatul Qadar itu waktu itu turun 30 juz lengkap ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Dan kejadian turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah sekali terjadi, nggak berulang-ulang gitu. Kemudian Al-Quran tadi dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan secara bertahap. Nah, kadang-kadang ketika kita memperingati nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu kita mengatakan Al-Quran turun itu eh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan ada yang mengatakan wahyu yang pertama turun Iqra. Nah, ini harus kita luruskan kayak gitu. Wahyu yang pertama turun adalah Ru'ya as-Shadiqah, bukan Iqra. Iqra itu surat yang pertama turun. Nabi itu yang wahyu yang pertama turun itu mimpi. Jadi mimpi Nabi itu adalah bagian daripada wahyu. Karena nggak mungkin Nabi kemudian mimpi itu mimpi setan itu nggak mungkin. Nabi terjaga maksum. Beda dengan kita. Tapi kalau ada orang sesoleh apapun, mimpinya dia tidak bisa disebut sebagai wahyu. Nggak boleh. Jadi mimpi Nabi itu wahyu yang pertama itu ru'ya as-shadiqah ketika beliau sering ke Gua Hira itu mimpi bila ketemu cahaya yang putih cahayanya itu terang benderang itu menenangkan hati dan itu terjadi berulang-ulang. Itu yang membangkitkan semangat Nabi. Nah, baru turun kemudian Iqra. Jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu turunnya itu bukan Iqra itu. Tapi turunnya Al-Quran adalah 30 juz dari Lauhul Mahfud ke langit bumi. Langit bumi itu mana? Langit itu kan ada 7 ya. Langit bumi itu bukan atmosfer itu yang apa terus sphere apa itu seperti itu mungkin yang geografi paham lah. Bukan itu. Langit bumi itu penjelasannya adalah yang sampai saat ini kita umat manusia belum nembus itu loh. Itu baru langit bumi. Jadi dulu ada pemahaman kalau di dalam beberapa penafsiran tafsir Ar-Razi itu langit eh, bumi itu sini sampai Merkurius kemudian Merkurius sampai matahari itu langit langit dua tiga kayak gitu enggak.
Jadi yang dimaksud dengan langit, bumi itu saja itu kita sampai saat ini belum bisa menembus. Nah, itu baru satu langit. Satu langit itu kita belum menembus. Sedangkan Nabi Mi'rajnya itu ke atasnya itu tujuh langit, tujuh lapisan langit. Kayak gitu. Dan Al-Quran itu turun kemudian dari Baitul Izza, langitnya bumi, itu ke dunia, itu bertahap selama 23 tahun, kurang lebih selama itu. Kemudian, menurut At-Tabari, penyebutan Lailatul Qadar atau malam penentuan, karena pada malam itu adalah malam penghakiman, di mana Tuhan menyelesaikan, Allah itu menyelesaikan segala urusan dalam satu tahun. Nah, ini senada dengan perkataan qadarallahu alayya hadzal amr fahuwa yaqdiru qadran. Jadi Allah telah mentakdirkan. Kadar itu sebenarnya itu takdir itu kan sebenarnya itu sesuai dengan kadar kemampuan kita itu takdir sebenarnya. Takdir itu qadrun. Qadarun itu loh, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka dia ya ini Allah telah mentakdirkannya. Adapun malam Lailatul Qadar itu terjadi setiap Ramadan. Kalau Al-Quran turun tadi, dari Lauhul Mahfud tadi, terjadi cuma sekali. Kemudian Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, ke Nabi Muhammad itu bertahap. Bertahap. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu, amalan manusia itu diangkat, naik. Gitu. Dan pada malam itu, Allah menentukan ketentuannya, takdirnya kepada umat manusia dalam jangka satu tahun. Menyangkut apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya. Maka Nabi itu saya senang ketika malaikat itu laporan kepada Allah, sedangkan aku dalam keadaan beribadah. Nah, Nabi itu menganjurkan. Jadi laporannya Allah itu, maaf dari malaikat itu, ada yang harian itu ketika malaikat itu jaga shift. Jaga kita itu setiap subuh itu, malaikat itu ikut turut serta sholat subuh itu. Eh, maka dianjurkan kita untuk sholat subuh berjamaah karena malaikat itu ikut sholat. Nah, pergantian shiftnya itu malaikat itu. Setiap manusia itu punya dua pintu. Setiap manusia. Pintu ini akan ditutup manakala ajal manusia itu udah habis. Mati waktunya dia. Satu pintu turunnya rezeki kita. Dua pintu amal perbuatan kita tuh. Jadi ada dua pintu. Setiap orang meninggal dua pintu ini menangis. Kecuali orang jahat, orang kafir, Fir'aun seperti itu yang meninggal, itu nggak menangis sama sekali dua pintu ini. Kayak gitu. Nah, itu harian. Kemudian dalam riwayat yang lainnya itu eh, Yaumul Isnin, Kamis itu ada mingguan. Dan pada bulan Asyura, maaf pada bulan Lailatul Qadar itu eh, tahunan kayak gitu. Allah alam bisawab. Keutamaan keutamaan dari malam Lailatul Qadar satu, malam Lailatul Qadar itu mempunyai beberapa keutamaan. Satu, malam ini lebih mulia. Jadi Allah membandingkannya lebih mulia daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Ini jarang umur umat Nabi Muhammad. Kalau umurnya orang 83 tahun, itu dia ibadahnya sejak balik kapan? Balik umur 12 tahun kan berarti baru 71. Nah, 80 tahun itu kurang lebih sama dengan 30.000 malam lebih. Coba ada orang 83 tahun, setiap malam itu ibadah terus-terusan. Set- jadi sepanjang 30 hari, 30.000 hari ibadah terus-terusan. Yo angel, yang namanya orang itu ada udurnya. Kayak gitu. Tapi Allah memberikan
hadiah bagi umat Nabi Muhammad. Kalau beribadah pada malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Kemudian Allah mengangkat amal perbuatan manusia dan menentukan takdir manusia dalam setahun. Itu keutamaan. C. Malaikat yang turun jumlahnya itu sangat banyak. Rasulullah mengatakan lebih banyak dari jumlah butiran pasir. Masya Allah, saking banyaknya ini. Malaikat turunnya bagaimana nggak perlu kita 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 bahas. Dalam riwayat itu malaikat itu punya sayap. Bentuknya malaikat bagaimana Allah alam gitu. Eh, Nabi Muhammad itu ketika mengetahui Jibril bentuk aslinya itu tingginya tuh luar biasa itu. Sampai Nabi Muhammad itu pingsan, hampir-hampir pingsan sampai kemudian keringat itu berkeringat. Dan malaikat itu sayapnya itu kalau buat ngeremes bumi itu bisa. Saking besarnya malaikat gitu. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini Al-Quran itu unik. Jadi ada pertanyaan yang kemudian tidak memerlukan jawaban, atau ada pertanyaannya tujuannya adalah untuk menghina, gitu kan? Nah, ada pertanyaannya tujuannya adalah untuk agar orang Islam itu perhatian pada ayat ini. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu Lailatul Qadar? Nah, kalau kita mengajar sesuatu gitu kan, contohnya ketika saya mengajar, eh, tahu nggak kalian apa itu tafsir Tanwir Muhammadiyah? Kayak gitu. Kayak tanya, tahu nggak siapa eh, apa itu namanya tafsir yang pertama ditulis oleh ulama Muhammadiyah? Pertanyaan seperti ini itu agar manusia itu berpikir, membuka cakrawala pemahaman terhadap keagungan malam ini. Dan pertanyaan ini itu biasanya tuh menggiring agar orang itu fokus pertanyaan. Karena ketika ada pertanyaan, orang itu kan langsung merespon jawaban. Orang itu akan nyari jawaban. Pasti ketika ditanya. Maka pertanyaan ini adalah gambaran dari agungnya malam Lailatul Qadar. Kemudian bentuk pertanyaan ini juga mengajak manusia untuk berpikir, dan metode ini sangat bagus digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tadi ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka Allah kemudian memberikan penjelasan, yaitu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Gitu. Kemudian Mujahid berkata bahwa Nabi Muhammad diperlihatkan umat-umat terdahulu. Umat zaman dahulu kan umurnya panjang-panjang itu. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 900 lebih. 50 tahun lebih. Jadi umur umat Nabi dahulu itu panjang-panjang sekali. Dan Nabi Muhammad ketika diperlihatkan umur umat Nabi yang dahulu yang panjang-panjang itu, Nabi Muhammad itu khawatir. Nah, umur umatku itu kisarannya paling cuma 63 tahun. Itu Hijriah ya. Umur Nabi Muhammad itu 61 tahun Masehi. Atau sama dengan 63 Hijriah. Gitu ya. Jangan sampai mengatakan umur Nabi Muhammad itu 63 tahun. Kemudian, oh berarti sama dengan saya dong. Contohnya kalau ada orang. Nah dia membandingkan dengan umur Masehi. Ya salah. Umur Nabi Muhammad itu Hijriah adalah 63 tahun. Kalau Masehi adalah 61 tahun. Selanjutnya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Jadi Allah tuh sengaja tidak memberitahu kita pasti kapannya. Agar kita tuh berlomba-lomba. Kalau diberitahu contohnya malam Lailatul Qadar tanggal 27. Nah ini kan bermasalah juga. Tanggal 27 menurut kapan gitu kan? Di Indonesia itu kan ada perbedaan.
menurut yang mana gitu kan. Maka Allah sengaja tidak menunjukkan pastinya kapan tanggalnya tidak, tapi memberikan beberapa alamat atau tanda-tanda kayak gitu, memberitahu kita. Jadi an Abi Umar radhiyallahu anhu dari anaknya Umar, jadi Abdullah ibnu Umar namanya. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam. Jadi salah satu sahabat Nabi itu dinampakkan, diperlihatkan dalam tidurnya itu malam Lailatul Qadar gitu. Fi sabil awakhir, pada 7 malam akhir. 7 malam akhir berarti malam 27 itu. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at bisa bil awakhir. Famakana mudaharriha falyataharha bisa bil awakhir. Jadi aku kira atau aku berharap kalian telah bersesuaian pada malam 7 malam terakhir kayak gitu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkannya maka carilah. Maka ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu banyak terjadi pada 27 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan kalau ganjil itu terjadi pada malam Jumat, maka di situ ada banyak, itu, ada ikhtilaf itu banyak kayak gitu. Maka bisa jadi Rasulullah mengatakan begini, malam Lailatul Qadar itu bisa jadi ini penasarannya terjadi, Rasulullah pernah mengatakan terjadi 21 tanggal 21. Maka bisa jadi terjadi 21 itu di tahun itu. Kemudian Rasulullah mengatakan pernah terjadi tanggal 23, mungkin bisa jadi terjadi tanggal 23 di tahun tersebut. Kayak gitu. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan Muawiyah ibn Abi Sufyan an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Lailatul Qadar. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membahas tentang Lailatul Qadar. Beliau mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ashrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Itu makanya di Arab Saudi itu kalau Mekah, Madinah itu malam 27 itu jamaahnya itu Masya Allah sampai jutaan itu. Biasanya langsung sudes jadi imam itu. Kalau sudah malam 27 itu kemarin itu diperkirakan sampai 4 juta lebih yang namanya sholat taraweh di malam 27 itu. Datang semuanya itu. Yang umroh, yang asli penduduk sana, yang Arab-Arab sekitar sana datang semuanya. Kemudian, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala fi Lailatul Qadri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang malam Lailatul Qadar itu, sesungguhnya malam itu, yakni malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 tahun, ke-27. Ini Lailatul Sabi'ah atau Tasi'ah, atau malam yang ke-29. Itu kata Rasulullah. Innal malaikata tilkal laila, sesungguhnya malaikat itu pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, aksara min adadil hasa, lebih banyak jumlahnya itu daripada jumlah butiran kerikil pasir. Ya Allah, saking banyaknya malaikat itu. Luar biasa. Maka hadis dari Ubadah ibn Samit, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW berkata, Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka faltamisuha fil ashril awakhir. Faltamisu, yaitu carilah pada 10 malam terakhir. Kayak gitu. 10 malam terakhir. Karena malam Lailatul Qadar itu fa'inna fi witrin fi ihda wa ashrina au salasin wa ashrina au khamsin wa ashrina au sab'in wa ashrina au tis'an wa ashrina. Karena malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, kata Rasulullah.
yaitu pada malam ke-21, 23, 24, 27, dan 29. Atau pada akhir bulan Ramadan. Au fi akhir lailah. Atau bisa jadi terjadi pada akhir bulan Ramadan. Nah, akhir bulan Ramadan itu kan bisa jadi 30, kan bisa jadi 29 gitu. Maka faman qama ibtigha'aha imanan wa ihtisaban, maka barang siapa yang menghidupkan malam itu, malam Lailatul Qadar, imanan dengan iman, itu kan wahtisaban, dia ibtigha, kemudian dia berharap, kemudian untuk mendapatkan itu, eh, maka ketika orang yang demikian, insya Allah dia akan diampuni. Wukifat lahu ghufir lahu masya Allah. Faqama faman qama ibtigha'a iman wa ihtisaban tsumma wuffiqat lahu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi ketika ada orang betul-betul berharap ketemu dengan bulan Ramadan ini, ibadahnya itu penuh dengan keikhlasan, terus ternyata dia mendapatkan bulan Ramadan itu, dosanya itu diampuni oleh Allah. Yang terdahulu maupun yang datang, kecuali dosa besar. Dosa besar itu membunuh, syirik, itu dosa besar. Itu harus taubat dengan taubat tersendiri. Gitu. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi pada malam itu turun para malaikat dan ruh ar-ruh. Ruh di sini Jibril. Makanya kalau di eh, Tuhan agama Katolik apa Kristen itu ya, yang Tuhannya adalah Yesus Ruhul Kudus itu kan. Ruhul Kudus itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal dalam Islam yang kita memahami ruh itu banyak, tapi yang dimaksud dengan ruh di sini, ar-ruh di sini adalah Jibril. Jibril pimpinannya para malaikat. Sehubungan dengan ini itu Ar-Razi. Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, namanya ada dua, Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Beliau mengatakan tentang tanazzal itu. Jadi tanazzal itu mempunyai arti malaikat yang turun ke bumi. Kenapa disebut tanazzalu? Karena turunnya itu banyak dan terus menerus turun. Bukan turun tek, setelah itu nggak turun lagi. Malaikat itu turun ke bumi itu terus menerus kayak gitu. Dan tujuan tujuan mereka adalah turun ke bumi. Kenapa? Karena ada yang punya pemahaman gini, bahwa tanazzalu itu adalah malaikat turun itu ke langit bumi, Baitul Izzah tadi. Tapi beliau mengatakan bahwa tanazzalul malaika waruh, itu malaikat dan ruh, yaitu Jibril itu turunnya ke bumi. Itu. Karena tujuannya turun ke bumi adalah untuk mengajak manusia menghidupkan malam itu. Gitu. Turun ke bumi. Jadi hadis-hadis itu menunjukkan bahwa para malaikat turun untuk berkumpul pada majelis ilmu. Orang yang sedang beribadah, orang sedang sholat, membaca Al-Quran, orang sedang berzikir dan kegiatan agama apapun sepanjang malam itu. Karena ini terjadi pada malam hari. Maka hal ini terjadi karena begitu mulianya dan begitu berharganya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi jumlah malaikat yang turun itu banyak sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu banyak sekali. Malaikat turun itu satu persatu. Maksudnya tidak sekali turun, kemudian gak turun lagi. Turun, nyusul terus menerus turun kayak gitu. Jadi dari mulai matahari tenggelam itu, dalam riwayat itu, mulai malam itu
hingga sampai matla'il fajr, sampai subuh. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Jadi para malaikat turun pada malam itu. Kenapa mereka turun? Karena banyak keberkahan di bumi. Ya tentunya dengan perintah Allah. Dan malaikat itu turun dengan turunnya berkah. Jadi ketika malaikat turun itu Allah turunkan berkah. Dan Allah juga menurunkan rahmat. Sebagaimana mereka turun ketika dibacakan Al-Quran. Dan mengelilingi orang-orang yang mengaji berzikir dan melebarkan sayapnya ke langit untuk penuntut ilmu yang ikhlas. Sebagai penghormatan malaikat untuk penuntut ilmu. Jadi orang kalau menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, belajar, termasuk pengajian seperti ini, itu malaikat itu ikut serta di situ membentangkan sayapnya. Jadi wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Itu kan? Ketika ada orang berkumpul seperti kita seperti ini, walaupun di tempat yang berbeda, tapi kita di waktu yang sama, ketika kita berkumpul seperti ini, Allah maaf, malaikat itu membentangkan sayapnya. Panjenengan mungkin pernah lihat burung atau ayam yang memperlebar sayapnya melindungi anaknya. Nah, seperti itulah malaikat itu membentangkan sayapnya. Kayak gitu. Dan Allah menurunkan ketenangan. Allah menurunkan rahmat. Allah menurunkan keberkahan bagi orang yang belajar. Bagi orang yang mengajar Al-Quran. Kayak gitu. Maka pelajaran apapun kita jangan sampai kita tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Bukan berarti kemudian harus mendalil, nggak harus kayak gitu. Contohnya, dosen yang mengajar teknik IT lah contohnya. Kemudian panjenengan mengatakan, contohnya, kemudian panjenengan memberitahu, jadi jangan sampai membuat program untuk judi online. Kayak gitu. Karena kalau Anda buat program untuk judi online sama dengan Anda menjerumuskan. Nah itu nilai-nilai Al-Quran, nggak harus mendalil. Kayak gitu. Jangan sampai kemudian bertentangan dengan Al-Quran. Ini saya ajarin cara membuat untuk judi online kayak gini. Nah itu kan, itu termasuk bagian daripada ilmu. Ketika kita mengajari sesuatu dan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka sejatinya kita sudah mengajarkan Al-Quran. Dokter kemudian eh, ketika ngajar kemudian memberikan pemahaman kepada mahasiswanya calon dokter, contohnya jangan sampai nanti ada praktek aborsi dan lain sebagainya. Itu dapat pahala. Itu dia ngajarkan Al-Quran itu. Kalau kemudian ada yang naudzubillah jangan sampai kemudian ini tata cara aborsi biar tidak diketahui itu di rumah sakit ini ada kejadian. Namun nanti kamu ke sana aja. Nah, nanti kayak gini sudah hancur. Jadi mengajarkan apapun ilmu itu tidak boleh lepas dari Al-Quran. Tidak harus dalil. Kayak gitu. Karena di mana ada kemaslahatan sejatinya itu adalah Islam. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan Mujahid maaf tadi sudah. Mujahid mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang membawa keselamatan. Maka di situ ada ucapan salamun hiya kan? Ada tulisannya salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka Mujahid mengatakan, Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya Rasulullah. Dia tabi'in. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang membawa keselamatan. Itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang aman, malam yang selamat, malam yang membawa ketenangan. Setan itu tidak dapat berbuat jahat atau menimbulkan kerugian selama malam itu. Kayak gitu. Setan itu tidak bisa. Seperti kayak gitu. Ini hal kadang-kadang itu ada yang kayak gini. Ada orang baca Al-Quran itu kenapa kok kesurupan? Justru orang minum-minum itu kenapa nggak kesurupan? Ya kalau orang sudah minum-minum itu kan dalam dirinya kan sudah ada setan. Ya nggak mungkin jeruk makan jeruk. Nggak mungkin. Setan ganggu setan. Sudah ada setannya. Kayak gitu.
biarin aja. Itu kan kata setan, tak, itu kan tanggalkan orang kayak gitu. Kenapa? Dia sudah terjerumus kok, ngapain kemudian eh, kita goda. Adapun orang kadang-kadang baca Al-Quran kok jadi kesurupan. Aslinya di dalam tubuhnya ada setan, jin. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran itu ada reaksi, dia kebakaran. Semacam kayak gitu. Maka setan itu tidak bisa berbuat apa-apa pada malam Lailatul Qadar. Malam ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan keamanan. Maka dalam Mafatihul Ghaib dijelaskan para malaikat dan Ruhul Kudus, maaf Ruhul Kudus ini, Ruh yakni Jibril itu turun pada malam ketetapan malam Lailatul Qadar itu dengan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah tuh memberi kebaikan dan memberi kebahagiaan dan memberikan ketenangan. Maka harus diambil itu. Tujuan orang kaya, orang bekerja itu kan ingin tenang, ingin bahagia. Tapi kadang-kadang kita dikasih yang kebahagiaannya gratis, suruh ngambil itu nggak mau. Ini salah satu kebahagiaan yang gratis itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang turun pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu yang membawa kepada keburukan nggak ada. Maka malam itu adalah malam yang damai salam, penuh dengan keselamatan salamatun, penuh dengan kemaslahatan dan penuh dengan kebaikan. Itu malam itu. Maka Abu Muslim berkata, damai artinya malam itu aman. Salamun itu damai itu artinya malam itu angin, aman. Malam itu tidak ada angin atau mara bahaya. Ini salah satu tanda-tanda. Dan tidak ada sambaran petir dan lain sebagainya. Bukan berarti mutlak malam Lailatul Qadar itu pasti kayak gitu. Tapi ini ciri-ciri tanda-tandanya. Kayak gitu. Maka makna salamun juga adalah makna salamun juga adalah setan pada malam itu tidak bisa berbuat kejahatan. Maka disebut salamun itu. Malam yang penuh dengan keselamatan. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengambil ibrah. Satu, Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita ini. Apa bentuk kemuliaannya? Allah menyuruh malaikat itu untuk menemui umat Nabi Muhammad yang sedang beribadah. Jadi malaikat itu tidak dikasih mushaf. Mushaf Al-Quran kita dibaca. Kita baca itu, malaikat itu tidak dikasih mushaf. Makanya ketika orang mengaji Al-Quran, itu malaikat itu ikut mendengarkan. Jadi kita ngaji Al-Quran, kita belajar Al-Quran itu malaikat itu ikut mendengarkan. Dibentangkan sayapnya itu. Jadi Allah memberikan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Malaikat disuruh oleh Allah turun. Turun untuk malaikat sepanjang malam. Sampai subuh. Sampai terbit subuh. Gitu. Diturun untuk menemui umat Nabi Muhammad yang sedang beribadah. Maka jangan sampai ini malam Lailatul Qadar. Biasanya malah kita sibuk belanja malam. Malam Lailatul Qadar lupa. Jadi Ramadan itu bulan-bulan akhir itu malah eh, perbelanjaan itu sibuknya luar biasa. Padahal inti Ramadan di situ. Kayak gitu. Nomor dua, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia. Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia. Gitu. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Maka jika Anda, jika kita ini mempelajari Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, ikut pengajian, maka kita akan jadi orang yang mulia. Nah, berkah itu seperti ini. Berkah itu orang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu berkah. Berkah. Berkah itu dengan keilmuan.
bukan berkah dengan kejahiliaan. Barang siapa yang datang ke kuburan itu, doanya dikabulkan, minta sama penghuni situ, itu mendapatkan berkah. Ini kan dosa. Atas dasar apa keberkahan kok harus ke kubur kayak gitu? Itu kan sama dengan penyembah kubur itu. Minta tolong ke orang sama orang yang sudah meninggal. Itu kan nggak bisa. Kalau minta doakan, itu doakan kepada yang masih hidup. Selanjutnya, barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia sama dengan ibadah selama 1.000 bulan. Masya Allah. 1.000 bulan atau 83 tahun. Lama sekali. Kemudian Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Terutama witir. Kayak gitu. Terutama witir. Gitu. Selanjutnya, kelima, tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus mimpi, tidak harus bertemu dengan keajaiban-keajaiban, melihat sinar yang terang kayak gitu. Enggak harus begitu. Panjenengan, contohnya, oh tadi malam kok malam Lailatul Qadar contohnya. Terus panjenengan itu sholat taraweh, panjenengan ngaji, panjenengan istighfar mohon ampunan kepada Allah. Ya itu panjenengan sudah dapat malam Lailatul Qadar. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan sama dengan 1.000 bulan ya. Jadi panjenengan contohnya taraweh 1 jam, baca Al-Qur'annya setengah jam. Panjenengan pada malam Lailatul Qadar, tadi malam seandainya malam Lailatul Qadar, itu seolah-olah setiap malam selama 83 tahun, seolah-olah panjenengan itu setiap malam itu terawih terus-terusan. Seolah-olah ngaji Al-Quran terus-terusan. Jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak harus dengan ada yang magis itu nggak harus. Nggak harus kemudian mimpi, kemudian ketemu malaikat, kemudian diberitahu kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak harus begitu. Kayak gitu. Panjenengan beribadah terus-terusan, contohnya. Nah, ketika itu panjenengan mendapati malam Lailatul Qadar, panjenengan ngaji, istighfar, ya sudah dapat malam Lailatul Qadar. Tinggal mengalihkan aja. Sebesar apa yang sudah panjenengan lakukan. Kemudian Rasulullah menganjurkan umatnya untuk banyak beribadah sepertiga malam pada terutama witir yang tunggal. Udah tadi. Yang kelima, oh enam, yang keenam, pergantian hari itu dalam Islam itu tidak dihitung itu dari tanggal 00 enggak. Pergantian hari dalam Islam itu dihitung dari maghrib. Ini contohnya sekarang hari Kamis. Maka maghrib nanti itu disebut dengan malam Jumat sudah. Dalam Islam itu seperti itu. Mudah dalam Islam itu. Tidak harus menunggu kosong-kosong. Dalam Islam itu maghrib itu sudah bergantian. Begitu matahari tenggelam, ya sudah ganti hari itu. Gitu. Aslinya itu begitu. Jadi nanti malam itu sudah malam Jumat. Kehitungnya itu sudah malam Jumat. Kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, umat Islam itu hendaknya mempunyai kalender Hijriah yang global, yang tunggal. Malu kita. Kayak gitu. Agar kita bisa menyatukan. Kemudian ada orang berpikir kadang kayak gini. Imam Syafi'i, imam-imam itu mengatakan bahwa yang namanya penentuan Ramadan itu berdasarkan matlak. Matlak itu berdasarkan per wilayah per negara. Iya memang betul pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu berita di Irak tidak diketahui orang di Indonesia. Berita di Arab Saudi, jamaah umroh itu, maaf jamaah haji itu kapan wukuf itu tidak pernah diketahui orang Indonesia. Zaman dahulu, matalahnya sendiri-sendiri wajar kayak gitu. Nah, kalau kita hidup sekarang pada era global kayak gini, berita apapun yang terjadi di negara itu kita tahu. Maka harusnya kita umat Islam itu pikirannya kita harus sudah
punya kalender global. Yang satu yang tunggal kayak gitu. Nah, ini butuh kerja keras. Muhammadiyah itu sudah beralih ke kalender global. Itu dulu wujudul hilal kan, wujudul hilal. Sekarang kalender global kayak gitu. Nggak apa-apa mungkin orang tidak setuju. Mungkin 100 tahun lagi mungkin orang baru setuju, nggak masalah. Dulu seperti kayak gitu juga. Jadi setelah 100 tahun kemudian orang-orang itu berlomba-lomba dari universitas, berlomba-lomba eh, apa itu namanya, memperbaiki amal usahanya kayak gitu. Berlomba-lomba meluruskan kiblat padahal sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian itu kajian tentang malam Lailatul Qadar. Jadi eh, Muhammadiyah ini sudah mulai merintis kalender Hijriah global tunggal kayak gitu. Memang eh, ada beberapa orang yang tidak setuju, tapi wajar itu. Dari dinamika ilmiah semacam itu nggak apa-apa, wajar. Jadi kita tuh kadang harus malu lah kita. Jangan sampai kebodohan kita akan sains itu membuat kita itu nentukan kalender aja itu beda itu. Jangan sampai kayak gitu. Memang kita harus tasamu itu memang harus. Toleransi memang harus. Tapi kita harus belajar bagaimana agar kalender ini muncul satu gitu. Karena sejatinya umat Islam dimanapun itu sama praktek ibadah. Beda dengan mungkin agama yang lainnya. Kayak itu mungkin di Hindu Jawa dan Hindu Bali, Hindu India itu beda. Tapi kita sama. Kita perlu itu. Nah, untuk mewujudkan ini butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kita nggak ada payung yang 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 apa itu namanya menguasai ini. Itu nggak ada. Itu karena negara negara sekarang itu kan berdasarkan matlak, berdasarkan negaranya masing-masing gitu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada, apakah ada pertanyaan? Wonten Mas, niki ada pertanyaan dari Bu Sufanti. Sepanjang saya belajar tentang Lailatul Qadar, ada dua penafsiran bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan saat Al-Quran diturunkan. Sementara ada juga yang menyatakan seperti penjelasan yang saya sampaikan. Hmm. Mohon penjelasan lebih rinci, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Betul, jadi memang ada yang mengatakan begitu, tapi secara umum eh, dari beberapa penafsiran itu ulama mengatakan bahwa kalau nuzulul Qur'annya itu terjadi sekali. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Bersamaan dengan malam Lailatul Qadar itu terjadi cuman sekali. Adapun Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun sekali. Itu Rasulullah pun demikian. Gitu. Setiap kali. Karena setiap kali. Bukan cuma sekali pada waktu turunnya Al-Quran itu enggak. Karena Rasulullah itu selama hidupnya beliau, ketika bulan Ramadan itu akhir, itu Rasulullah itu iktikaf. Bahkan di penghujung akhir itu full digunakan untuk ibadah. Sampai Rasulullah itu, maaf, sisir rambut itu nggak sempat. Itu Rasulullah itu ketika iktikaf itu sampai Rasulullah itu rambutnya itu disisiri oleh itu Aisyah. Rambutnya Rasulullah disisir Aisyah sampai karena jendelanya dibuka kemudian Rasulullah begini tuh disisir sama Aisyah. Jadi sepanjang malam Rasulullah itu iktikaf ketika pada ganjil dan 10 akhir itu Rasulullah. Dan itu tidak terjadi pada sekali. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu tidak tidak cuma sekali di waktu turunnya Al-Quran itu saja, tapi setiap tahun pada bulan Ramadan. Ramadan. Baik, monggo Bapak Ibu peserta kajian tafsir online, ada pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau melalui kolom komentar. Baik, sepertinya belum ada, Ustaz. Ini sudah Iya. pukul 1 lewat 27. Iya.
sekalian mohon izin untuk silahkan closing statement Ustaz. Ini kok ada Oh, pertanyaan ini ngapunten, ada dijawab satu apa enggak ini? pertanyaan. Iya, iya, iya. Pertanyaan, 99 hari menjelang Ramadan, bulan pahala. Satu, ketentuan malam ganjil maupun malam 27 tersebut, apakah ada keharusan menyesuaikan dengan penanggalan Masjidil Haram sebagai kalender bersama, meski secara geografi berbeda atau ormas yang masing-masing persyarikatan atau pemerintah kita meski belum benar. Kemudian, apakah kewajiban mentaati pemerintah Muslim dalam perkara penanggalan Hijriyah termasuk mutlak atau boleh ditawar? Mangga Ustaz, lagi dari Singkat PAI saja ya. 247. Tidak harus mengikuti kalau Ramadan ya tidak harus mengikuti kalau Ramadan karena bisa jadi gini bisa jadi di sini sudah nampak terus ternyata di sana itu belum nampak kayak gitu tapi Allah memberikan beberapa tanda biasanya itu saya sering megang ini biasanya tanda-tandanya itu biasanya subuhnya itu ketika matahari terbit itu kemudian matahari terbitnya matahari itu tidak langsung kemudian terang kayak gitu terbitnya tuh lembut gitu terbitnya lembut nggak langsung panas coba jangan perhatikan ketika awal Ramadan itu kan ketika matahari terbit kan nggak langsung kemudian panas kayak gitu itu hampir sama dengan ketika malam Lailatul Qadar itu paginya itu biasanya itu paginya tuh nggak matahari terbit itu nggak langsung panas kayak itu. Jadi dia tuh pancarannya tuh redup bukan redup ya gimana nggak terlalu menyengat kayak gitu loh itu tandanya kemudian salah satu tandanya ini yang harus saya luruskan kadang-kadang ada yang mengatakan tandanya itu nggak ada suara hewan apapun ya ini kan berlebihan juga. Malam itu yang disebutkan dengan tanda-tanda tadi itu penuh dengan salamun keselamatan. Di situ tidak ada petir, tidak ada badai, penuh dengan ketenangan. Nah itu pada malam ganjil. Nah eh, malam itu kebetulan saya kan dari Lamongan biasanya. Orang-orang yang bukan Muhammadiyah itu orang-orang yang bukan Muhammadiyah di Pantura itu selama di Pantura Lamongan itu kalau masalah Ramadan itu ikut Muhammadiyah karena beliau itu orang-orang mereka itu nelayan kan nelayan itu ketika mereka tahu bahwa Muhammadiyah ketika menetapkan tanggal 1 walaupun nggak terlihat itu tanggal 1 karena nanti kalau nunggu terlihat itu mereka curiga nggak mungkin matahari bulan ini tanggal 1 kok tingginya segitu tuh nggak mungkin ini tanggal 2 kayak gitu karena orang nelayan kan sudah punya pengalaman kayak gitu kan nah kita pentingnya mengikuti matlah itu kenapa agar kita tuh bersatu semuanya salah satunya faktornya kayak gitu memang zaman dahulu itu ikut matlah masing-masing tapi itu istihad karena dulu negaranya kan masing-masing nah kalau kita global kan lebih baik matlah kita satu negara satu dunia cuma satu saja kemudian apa kewajiban mentaati perintah muslim dalam perkara penanggalan Hijriah ini jawabannya itu seperti kayak gini saya kasih gambarannya kayak gini madhab itu kalau sudah ditentukan saya kasih gambaran dalam suatu negara wajib untuk diikuti di Malaysia madhabnya Syafi'i ditentukan masjid dibangun sama negara sekolah dilindungi negara wajib ikut madhab di Arab Saudi cenderung pada Hambali masjid dibangun sama negara semuanya sudah diakui sama negara wajib ikut pemerintah ikut negara di kita itu ada maaf beberapa organisasi itu lebih dulu daripada pemerintah dan kita tidak mau menetapkan Indonesia harus tek mazhab Syafi'i enggak maka hukum bermadhab seperti kita itu tidak wajib. Beda dengan Malaysia wajib ikut madhab Syafi'i. Kenapa? Negara sudah menetapkan madhab Syafi'i dan mayoritas mereka memang Syafi'i dan negara itu ikut terjun mendidik gitu loh. Nah di kita beberapa organisasi itu malah membantu pemerintah mendidik. Universitas itu bukan tugas Muhammadiyah, bukan tugas NU sebenarnya. Tapi organisasi ini membantu pemerintah yang belum mampu, karena pendidikan itu kan tugas negara, kayak gitu. Jadi konteksnya di setiap negara itu kan berbeda. Idealnya negara itu ngurus
seluruh rakyatnya pendidikan semuanya diurus. Jadi pendidikan itu harus gratis. Pendidikan kok bayar. Dan yang menggratiskan itu pemerintah. Nah, kalau rakyat itu sudah digitukan semuanya total, rakyat nggak usah disuruh itu pasti ikut. Seperti kayak gitu. Ini jawabannya panjang kalau seperti kayak gini. Ya, mereka dari Pak Agus Budi Wahyudi, beramal dan beribadah itu sepanjang masa, gitu. Ada yang hanya berpamrih hanya meningkat dan berkeinginan saat Lailatul Qadar. Dia harus selalu konsisten gitu, dalam beribadah dan beramal. Pun dengan yang hanya mengejar Lailatul Qadar saja. Oke, Ya, satu kalau kemungkinan cuma ngejar Lailatul Qadar, kemungkinan ya kalau nggak dapat ya ya meleset mungkin bisa jadi. Yang kedua adab kita kepada Allah gitu kan. Kalau cuma ngajar diskonnya saja itu kan adab kita kepada Allah kayak gitu. Sebagaimana adab kita kepada Allah, maka sebagaimana itulah Allah memberikan ganjaran kepada kita. Ibadah itu tidak harus, memang ibadah itu harus melihat rukun dan syaratnya memang betul. Tapi umat Islam kadang-kadang lupa ibadah itu berkenaan dengan adab kayak itu. Contohnya ini. Nah, kalau kita ngejar Lailatul Qadar nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dosa. Tapi adab kita kepada Allah itu yang kemudian kan ya gak pantas tahu di emangan mendino kayak rezeki kok nemu nih Gusti Allah mau Lailatul Qadar saja kan nggak pantas. Nah, itu adab. Secara fikih sah itu nggak masalah. Yang baik. kedua, Kemudian dari Pak Fitri Puji, izin bertanya, Pak, apakah ada tanda-tanda seseorang yang telah mendapatkan anugerah keberkahan Lailatul Qadar? tanda-tanda spesifik nggak ada. Memang ada beberapa ulama yang cerita ketika mendapatkan Lailatul Qadar, Imam Nawawi dan sebagainya itu ada. Itu dengan mimpi, kemudian eh, dia menjadi orang yang eh, berilmu, kemudian menjadi lebih baik itu memang ada seperti kayak gitu. Tapi secara khusus tandanya nggak ada. Jadi orang itu kalau mendapat kebaikan itu dia akan lebih baik setelah itu. Jadi tanda Roma daripada dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Iya, ciri secara umumnya seperti itu. Baik, sudah cukup pertanyaan Ustaz, tentang apa Ustaz? Silakan untuk closing statement. Oh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kekurangan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.